Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi malam ini ya, sahabat mesin ya. Jadi saya ini kedatangan satu motor green tahun 96. Ini milik salah satu sahabat mesin dari kota saya sendiri ya, tapi di Kabupaten Rembang. Jadi sahabat mesin Rembang ini mengeluhkan kalau lampunya ini kalau dinyalakan itu redup sahabat mesin ya. Jadi kalau dinyalakan kan harusnya kalau motor yang sudah model-model billet kayak gini kan di kontak on langsung nyala ya. Ini nggak mau nyala sama sekali ya. Terus ada beberapa perangkat yang dipasang tanpa relay ternyata ya, kayak gitu. Jadi setelah opening sahabat mesin akan saya ajak yuk kita cari apa sih yang jadi trouble. Nah, jadi buat sahabat mesin juga nih yang punya pengalaman yang sama atau kasus yang serupa ya, semoga aja ya video ini bisa bermanfaat buat sahabat mesin. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah dukung melalui subscribe dan like, dan jangan lupa kasih hype ya untuk video ini bila sahabat mesin juga suka. Yang sudah share juga terima kasih. Ditunggu dulu. Salam mesin. Nah, jadi kita lanjut ya sahabat mesin ya. Nah, ini ternyata kayak gini sahabat mesin, dikontakkan itu. Nah, ini kontak on ya, loh. Kontak on nggak mau nyala semua. Jadi ini nanti anak saya ini sekalian tak suruh buka dulu bodinya yang kanan. Terus batok lampu kan ya. Batok lampu sama depannya kayak gitu ya. Nanti kita cek bareng-bareng sahabat mesin ya. Yang rusak apanya. Kalau bisa disiasati ya kita siasati biar lebih irit ya. Kenapa sih penyakitnya kayak gitu kok redup? Soalnya kalau udah dibuat billet kayak gini atau DC kayak gini, harusnya dikontak on langsung nyala. Ini malah nggak nyala ya, kayak gitu ya. Bisa sikirnya putus, bisa kontaknya juga error. Jadi nanti kita lihat aja. Ini kan baru spekulasi. Jadi buat bener enggaknya ya kita lihat setelah kita buka ya sahabat mesin ya tentunya ya. Nah, sekalian itu depan aja. Nah, jadi tunggu dulu sobat mesin ya. Jadi ini biar dibukain anak saya dulu ya. Oke sahabat mesin, ini sudah dibuka anak saya, cuman kondisi kabelnya semrawut. Ini gimana ini kalau kabelnya udah kayak gini semua loh. Ini sih mekaniknya juga bakal puyeng ya. Nah ya, mana saya udah buta warna lagi, dikasih kabel yang sama semua lagi kayak gini. Waduh. Ini kabelnya juga gimana ini? Tuh udah nggak pada disolder ini. Nah ya, bentar dari samping juga kita lihat. Nah, untuk di sini ini kiproknya masih aslinya, akinya juga ada ya. Abaikan ini aja talinya ya. Kita cek dulu sikringnya ya. Soalnya kalau udah ngomong nggak connect itu biasanya sikringnya juga ikut bermasalah. Kalau akinya ada struknya, tapi ya kalau akinya nggak ada setrumnya ya ini berarti drop ya. Ini sikringnya bagus kok. Kita coba langsungkan dulu. Nah, ntar saya on-kan dulu. Wah iya, jadi ini aki mau saya strumkan dulu, terus nanti kita coba cek ini ya dari jalur kiproknya. Nah ini yang sering saya bilang ya di sahabat mesin ya, kalau untuk nyambungin kabel kiprok sendiri ya harusnya kan yang benar jalurnya. Nah, ini tak cabut aja, ini udah keliru. Wah gimana ini? Waduh, ini wajib tak gembleng nantinya. Jadi ini kabel kuning diselempitkan lah. Ini masanya nggak ada ini. Ini masa nggak ada. Loh ya kelihatan ya, masanya nggak ada. Malah jadiin satu kayak gini. Ini gimana maksudnya ini? Jadi nanti kita coba cek dulu aja dari kabel spool ke sini ya. Ini kalau si pemilik motor mau ngeriset semua total kabel malah bagus sahabat mesin ya. Apa tahu hubungi dulu aja gimana ya sahabat mesin ya. Soalnya ini kabel semrawut banget kayak gitu ya. Ini mending di reset aja deh kabelnya deh biar nggak ada kendala lagi. Sebentar sahabat mesin ya, saya mau menghubungi dulu si pemilik motor. Kalau diizinkan kita
reset dari ulang. Jadi buat sahabat mesin juga yang pada mau kepingin ngereset ulang kabelnya, yang punya motor grand kayak gini ya, yang jenis engkel ya, jadi nanti bisa ikuti ya, semoga aja ya, tak hubungi dulu, jadi ditunggu dulu. Oke sahabat mesin, setelah saya tanya kepada si pemilik motor, katanya suruh gasi aja Mas Aris ya gitu, ganti aja kabelnya, kalau perlu ganti pokoknya. Jadi ini anak saya tak suruh buka itu juga bodi tengah ya. Setelah itu baru kita rakit kabel bodinya dari awal. Jadi ditunggu dulu sahabat mesin ya. Oke sahabat mesin, jadi kita lanjut ya. Sebentar, ini tak guntingnya dulu. Kok bisa ditali rapi yang gini. Nah, di sini ada kabel warnanya hitam strip merah. Oh, ini kabel untuk CDI-nya ya. Nah, nanti kita cek juga. Terus warna biru strip kuning. Nah, ini pulser ya. Nah, yang buat ke kiprok ini nih, putih, cas sama kuning, kita cek. Nggak apa-apa Mas Aris gunting, nggak apa-apa, orang mau diperbarui kabel kayak gitu ya. Nah, gunting aja agak panjang, nanti tak solasi bakar lagi biar rapi. Nah, kita kasih soket, jadi nanti kalau pas mau bongkar motor ben pena ya gitu ya. Nah, gini CC tak solasi bakar ya, biar ini ya rapi. Nah, ini kalau pakai solasi biasa nggak apa-apa Mas Aris, nggak apa-apa seadanya aja ya sahabat mesin ya. Kalau ada solasi bakar, kalau nggak ada ya solasi biasa, biar rapi aja. Nah, gini kenceng, jadi bekas guntingan kita tadi aman ya. Nah, udah. Oke, kita coba dulu ya. Ini dari kabel yang CDI ya, hitam strip merah. Ini CDI-nya karena masih aslinya ya, harus keluar arus ya. Masa langsung kita carikan ini aja di baut sini. Nah, kelihatan ya. Nah, ayo coba engkol Mas Wan. Nah, di engkol ya. Oh, ada ya lagi. Terakhir. Loh, ada. Berarti kondisi spool CDI-nya bagus. Terus yang ini spool buat kiprok yang warna putih ya, ini buat pengisian aki. Nah, yang kuning juga ini lampu, karena lampunya udah DC, ini juga nanti jadi bantu buat ngisi aki. Kita coba yang warna putih, ini putih ya, yang ini putih ya, putih. Oke, yang putih dulu yuk. Nah, ada lagi ada ya. Nah, yang kuning kita coba juga yuk, lagi terakhir. Bagus semua sahabat mesin ya. Nah, ini kan sudah bagus, berarti kita tinggal buatkan jalur menuju ke arah kiprok. Jadi yang mana Mas Aris, saya ngambil yang ini, kuning dan putih ya. Kalau masa kita sambungkan langsung ke baut mesin sama rangka, jadi nggak ada kabel masa lagi, biar lebih ringkes. Yang biru strip kuning sama hitam strip merah ini ke CDI ya, kita kasih soket sendiri-sendiri. Jadi ditunggu dulu, tak bikinkan soket dulu bentar ya. Oke sahabat mesin, setelah saya ubah jadinya kayak gini ya. Ini sudah ada soketnya, jadi ketika nanti mau bongkar motor juga enak, tinggal buka satu soket, klik. Nah, sudah selesai kayak gini ya. Nah, ini nanti tinggal kita pasangkan saja yang dua ini ya ke kiprok, yang dua ini ke CDI. Nah, jadi ini setelah ini kita pindah ke arah sebelah kanan. Oke, jadi ini tak pasang dulu. Nah, kayak gini. Nah ya, ini kabel nanti tak kasih selongsong dulu. Kita sekarang pindah di posisi kanan, kita nanti ketemu aki dan kiprok di sana. Oke, jadi ditunggu dulu. Oke sahabat mesin, kita lanjut. Sekarang kita sudah di posisi arah yang ada akinya. Ini kita lepaskan dulu ya. Ini talinya mahal ini sahabat mesin. Kita beli ini kalau nggak jauh ini nggak ada ini. Oke, kita lepas dulu untuk aki. Bentar ya, kabelnya tak putus gini aja. Nah, nanti ini untuk kabel massa ya, tak ganti yang besar,
Ini cuma digubet gini aja loh sahabat mesin, gimana mau maksimal ya. Nggak apa-apa ya, nanti kita carikan klem aki juga. Aduh, ya karena awam ya nggak paham. Jadi kita mekanik ya tugasnya ya ini membetulkan ya, repair gitu ya. Jadi nanti kita kasih kabel sama klem yang gede langsung masuk ke ini aja, nempel ke baut mesin sebelah kiri. Jadi nanti tinggal dari kiproknya aja, outputnya masuk ke aki, kita cek dulu arusnya berapa kayak gitu ya. Tapi ini mau tak strumke dulu aja biar setidaknya ada ini ya isinya ya. Siapa tahu ini bisa didandani lagi akinya, soalnya drop banget, habis banget arusnya. Bentar ya sobat mesin. Oke sobat mesin, ini kiprok mari kita buka dulu kayak gitu ya. Sebentar, no, ada kabel massa di belakang dicepitin gini. Ini soketnya juga nanti kita betulkan, kaki pinnya saya betulkan lagi, nggak usah ganti tapi kita betulkan saja. Oh ini sudah gantian ini kiproknya, bukan bawaan. Oke, punya Vario ya, nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa buat ngecas aki aja. Nanti kita cek ya kayak gitu. Wah, kabelnya semrawut semua sobat mesin. Gunting aja lah, bodo amat, ini satu warna ini. Tapi ngerjain mekaniknya. Kalau saya ya nggak ke ini ya, tipu ya, ada makanannya. Ini flasher ya, flasher rating. Kalau udah kemotak ini masih bisa dipakai enggak ini? Gunting lagi, pen. Minta diri saya tak gunting semua. Ini apa ini? Oh ini juga soket CDI-nya, kabelnya udah gantian, gunting lagi ya. CDI-nya juga enggak aslinya sudah ya, apa penting nanti pengapiannya masih mau keluar. Apalagi ini yang harus kita gunting, mana lagi, mana arah ke belakang. Oh ini untuk rating lampu ya, gimana ini, kita gunting aja nah, gitu ya. Bengkel gawe pokoknya gunting kabeh wis ben bodo amat ya. Iya, kita ganti isi, soalnya kita lihatnya kabel-kabel kayak gini. Apa ini lagi? Kabel koil. Apalagi mana. Sulit nggak Mas Aris kalau kabel? Enggak, sahabat mesin, kabel itu nggak sulit. Yang sulit itu kalau kita nggak punya uang buat beli kabel. Ya gitu ya, uang kabel itu nggak sulit. Iya, kita buang aja sebentar. Kita jebuli lagi kabel. Iya. Seneng aku kalau suruh narik kabel kayak gini. Nah, bersih. Ini nanti kita buang juga. Nah, ini kabel ke koil. Nah, ini udah bersih ini. Ini kita buka joknya nanti suruh anak saya. Sekarang kita betulkan dulu pin soket kiproknya. Nah ini mau saya rubah dulu, saya ganti dulu ya. Nah ya, masih hafal nggak sahabat mesin ya? Lupa lagi, wah kebangetan nih. Pengunci ini ya pengunci ya, nih ini pengunci. Nah ini ya pin pengunci, ini buat landasan awalnya. Pojok kanan atas warna merah ke positif aki, bener masih inget gitu kok. Nah ya, terus yang pojok kanan atas warna kuning, bener, dari spool warna kuning. Itu kalau masih mau pakai lampu jenis AC ya berarti dicabang ya. Kalau enggak ya udah dipasang di pojok kanan atas. Bawahnya pojok kanan bawah massa atau ground kabel warna hijau, betul. Nanti kita sambungkan juga ke negatif aki atau ke baut rangka atau ke baut mesin ya. Kita kasih klem tentunya. Yang ini pojok kiri bawah putih. Nah ya ini spool pengisian aki utama. Jadi nanti ini yang putih sama kuning ya, diolah kiprok ini, nanti keluarnya di sini. Nanti kita lihat motor kita nyalakan, kita lihat arusnya berapa yang dihasilkan. Kayak gitu ya sahabat mesin ya. Massa juga kita pasang, mulanya nggak ada masanya, gimana mau ngisi aki kan kayak gitu toh. Tapi CDI juga mau saya pasang. Nah gitu ya, saya rakit lagi. Ini KW lagi. Ini KW nih, nah ya. Jadi ini urutannya itu gimana, sebentar saya lihat. Oh yang ini. Yang ini ya, yang pojok kanan bawah ini dari spool ya, dari spool AC nya ya.
Terus ini kontak ini ya, yang tengah kontak, ini ground ya, masa. Yang pojok kiri atas apa, pulser, betul. Yang tengah bawah kunci pin kosong, yang ini ke koil. Nanti kita nyobain di sini. Kalau keluar pengapian, pasang di koil, kita nyalakan motore, baru kita tahu berapa arus yang dihasilkan oleh kiproknya ya. Kayak gitu ya, apakah kiproknya juga error. Jadi nanti kita juga tahu di situ. Oke, jadi ditunggu dulu. Mau saya betulkan dulu pin-pinnya sama jalurnya. Nanti kalau udah selesai sahabat mesin, saya kasih lihat gimana setelah di reset, biar nggak kayak tadi lah ya. Ditunggu dulu ya. Oke sahabat mesin, kalau sudah jadi kurang lebihnya kayak gini. Nih sudah kembali ya. Nih, ini soketnya masih pakai aslinya Mas Aris, masih. Tadi yang pada foto sudah saya sambungi tuh ya. Ini kaki, ini dari spol, ini masa, ini dari spol. CDI juga sama tuh ya. Sudah, jadi tinggal kita coba aja koilnya ini. Nah, terus kabel kontaknya juga saya bikin yang panjang ini. Nah, udah kita pasangin aja sebentar ya. Pasang dulu. Nah, gini ringkes seperti mesin baru. Nanti tinggal nyolasi kalau sudah. Berarti ini masih kasaran Mas, masih kasaran. Kita coba dulu aja. Ini untuk CDI sudah, kita simpan dulu sini ya, dalam. Nah, oke. Ini yang ke positif aki, nanti kita coba. Ini kontak buat nanti matiin motore, kan habis ini kita nyalain juga. Nanti buang ini mengganggu penglihatan aslinya tadi. Nah ini koil ya, hati-hati kalau nyoba ini ya. Nanti kalau setrum malah tek gitu buar gitu ya. Ini kita ke mas aja kayak gini nanti sambil diengkol tek gitu. Kalau ada rusnya. Yang penting kita pasang dulu untuk ininya ya, kiproknya ya. Nah, begini. Masanya juga kita pasangkan ya, sama. Taruh sini juga bisa, atau sini juga bisa sebenarnya. Sini dulu aja ya, biar iri tempat ya. Nah, belakang aja lah. Ini kalau taruh belakang sekarang nggak masalah, orang udah ada klemnya ya. Nah, lebih kuat dia, kelihatan nggak? Iya, kelihatan ya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kalangan kamera ini yang bikin makan durasi aslinya. Ini tinggal nyolasi yang rapi, ini masih kasaran. Tapi kabel sudah diganti baru, jadinya lebih ringkas. Warnanya juga sudah kembali, jadinya nggak begitu bingung kayak tadi, warnanya kok satu warna. Kata anakku hijau semua lagi, nggak bisa. Jadi masalah gini sahabat mesin, bukan masalah kabel nggak boleh satu warna, boleh bebas kalau untuk kabel ya, mau satu warna, dua warna, 10 warna bebas. Tapi kalau cuma dibikin satu warna, nanti yang bikin repot ini ya sahabat mesin sendiri, yang kerepotan maksudnya. Kerepotannya gimana? Ketika nanti ada kerusakan di jalan, sahabat mesin nggak bisa dandani, otomatis dibawa ke bengkel. Nah, biasanya bengkel itu ngukur tingkat kesulitannya. Kalau kabelnya warna hijau semua atau sama semua, kan otomatis jalur nggak tahu ya yang mana aja ya, kayak gitu ya. Mau nggak mau nanti sahabat mesin mesti efeknya nanti ditarik agak mahal lah kayak gitu. Nah, jadi yang kita coba ini untuk koil ya, nanti kita engkol, kalau tek keluar berarti motornya bisa dihidupkan. Setelah hidup, nanti ini kita coba kita gesekkan juga. Kalau keluar arusnya, nanti kita coba lihat di voltaseometernya yang sudah saya buat tadi di live streaming ya, kalau pada nonton. Jadi kita lihat arusnya berapa yang dihasilkan buat ngecas aki kayak gitu ya. Sebentar, coba dulu agak sini aja ya, soalnya anakku lagi ini, lagi tak suruh. Coba dulu aja. Tuh ada ya, tuh lagi, tuh terakhir. Wih mantap sobat mesin ya, apiannya keluar. Nah, di ini tinggal tak solder ya, nanti kita pasang di koil, kita nyalakan, kita lihat
pengisian akinya berapa. Jadi ditunggu dulu, akinya mau tak ambil soalnya udah tak cas. Kita kasih klem, kita lihat voltasenya, moga-moga sesuai sama yang kita harapkan. Oke sobat mesin, ditunggu dulu. Oke sobat mesin, ini aki sudah saya pasang ya, saya kasih klem, ini dikasih sikring, jangan lupa ya. Terus masa juga ini. Nah, saya buatkan aja kabel yang gede, pakai klem langsung ke baut. Nah, kayak gini nih. Wis marem ini. Nah, jadi ini cabangnya satu lagi. Nanti buat ini ya. Buat kita coba ke ini output kunci kontak, output malah ke input kunci kontak yang satu. Kalau ada sikringnya kan aman ya, kayak gitu ya. Terus ini yang satu ini kabel kontak ya, nanti buat matikan motor. Nah, jadi kita coba nyalain dulu, terus kita kasih avometer buatan saya tadi. Nah ini kita cek pengisiannya ya berapa ya keluar ya, kayak gitu ya. Sebentar, taruh sini aja, ntar dinyalakan dulu aja. Bentar sobat mesin ya, tak ambilkan posisi yang bagus buat kamera nih ya, soalnya ini nanti kaki kalau di sini kan nanti ketabrak ya. Sebentar ya, kita nyalakan dulu terus kita cek voltasenya berapa. Oke sobat mesin, kita nyalakan dulu ya motornya ya. Coba mas bang. Nah, gini posisinya kan, ini kontakin. Yuk. Oke, sip. Sekarang kita cek dulu arusnya ya sobat mesin ya. Ini ya berarti di sini. Nah, bagus loh. Geser ya. Baru nyala di 14,5 sobat mesin ya. Mantap banget. Sip. Mau ngisi lagi. Nah. Dan ya. Kalau jalurnya bener ya sepena. Sip banget ya. Ini joknya buka tak copotnya ini biar kelihatan. Nah, oke. Bentar, motornya tak matikan. Kontaknya masih pakai kabel ya. Tempelin di masa. Bentar. Pengen lihat kan sobat mesin ya. Tempelin masa gini, tik. Meninggoy. Mantap sobat mesin. Akinya udah ngisi bagus. Tadi pertama 14,5 ya, langsung terus digasi gede 14,9 ya. Mungkin bisa lebih 15 tapi nggak overcharger. Ini tandanya sudah pulih sobat mesin ya, kayak gitu ya. Tuh kiproknya juga nggak panas loh. Bagus loh. Makanya saya kan sering bilang ya, kabel kalau udah semrawut itu kalau nggak ketata itu pengaruhnya banyak sahabat mesin ya. Jadi ini kita sudah berhasil mengembalikan fungsi dari pengisian aki lagi ya. Ya gitu ya. Terus kita juga sudah ngeringkas kabelnya. Ini sekarang berarti kita lanjut tinggal nyambung ini ke kontak ini ya, ke input kunci kontak inputnya ya, input kunci kontak. Terus kita bikin jalur klakson, lampu sen, lampu utama ya, dan lain-lain kayak gitu. Cuman ini durasinya kan udah terlalu panjang ya sahabat mesin ya. Ini nanti paling enggak ini video yang saya upload ini ada hampir 30 menit loh sahabat mesin. Jadi niat saya ini mau saya lanjut di part keduanya. Jadi buat sahabat mesin yang juga mau ngerakit ulang ya, untuk klakson ya besok ini ya. Terus lampu rating atau lampu sen ya, terus lampu depan yang kemarin bilang redup itu si pemilik motor ya. Jadi di video selanjutnya kita rakit itu kayak gitu ya. Intinya ini disudahi dulu, nyampe sini dulu. Setidaknya sahabat mesin tahu ya kalau ngeringkas kabel dari spool sampai kiprok ya, kayak gitu ya, sama CDI nya. Paham ya sahabat mesin ya. Cuman kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa ke kolom komentar aja ya, kayak gitu ya. Udah paling gitu aja dulu. Terima kasih yang sudah berikan support melalui subscribe dan like. Ditunggu di video lanjutannya di part 2. Salam mesin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan like dan sudah subscribe channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.